Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul untuk memulai ibadah online pada pagi hari ini. Itu semua karena Tuhan sayang. Itu semua karena Tuhan cinta pada setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk izin-Mu, terima kasih untuk perkenananmu, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Pagi ini kami mau bersama-sama menyenangkan hati-Mu. Kami pagi ini ingin beribadah Tuhan. Kami rindu akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, pimpin setiap kami Tuhan. Bapak Saudara yang di rumah, mari bersama-sama dengan kami di tempat ini, kita memuji Tuhan. Kita angkat suara hati, jiwa, tubuh kita, roh kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia besar, sebab Dia agung, sebab Dia mulia. Haleluya. Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan. Haleluya. Biarlah alam semesta memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Biarlah setiap lutut bertelut Tuhan. Kita angkat satu pujian yang mengatakan sungguh indah Tuhan, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah Tuhan. Mari kita angkat suara kita sama-sama. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyaksikan kebesaran nama-Mu. Layak dipuji, layak disembah, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini. Biarlah alam semesta, alam semesta menyaksikan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyaksikan kebesaran nama-Mu.
alam semesta menyaksikan kebesaran nama-Mu. Bumi dan surga jadi saksi. Engkau pelukis, Engkau pembentuk, Engkau pemunya atas kami. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Bersyukur untuk pagi ini Tuhan, atas segala anugerah, atas segala kebaikan-Mu atas kami Tuhan. Kami masih sehat, kami masih ada di sini. Kami masih diberi kesempatan dan kami masih mampu melaksanakannya itu semua karena Tuhan baik atas setiap kami. Pagi ini Tuhan Yesus, kami minta kepada-Mu, biarlah hati kami hanya meninggikan Engkau. Biarlah pikiran kami hanya memuliakan Engkau. Biarlah apa yang kami punya hanya menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Itu yang kami minta kepada-Mu pagi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ku percayakan kuasa-Mu yang memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Sehingga kerinduan kami untuk menyenangkan hati-Mu tidak tersamarkan oleh keinginan pribadi atau egoisme kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang jadi center, Kau yang jadi pusat tujuan kami Tuhan. Menyenangkan hati-Mu, meninggikan nama-Mu, menyaksikan kepada seluruh dunia bahwa kami menyembah Allah yang hebat, Allah yang benar, Allah yang dahsyat. Dalam Kristus Yesus Tuhan yang kami sembah. Dalam nama Yesus aku bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan pujikan satu pujian. Kemana aku harus pergi Tuhan, menjauhi kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bapak Ibu Saudara di rumah, kita pujikan pujian ini sekali lagi. Kemana kita bisa pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga
besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ya rala paralamu, ya rala pasane, mohon urapanmu, penyertaanmu Tuhan. Gere-gese, ya rala parala parala, kau ajaib Tuhan. Garakaso, dorala basara, gere-gese, gere-gere la pasagara, dorala baso. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Terima kasih buat jamahan kasih setiamu Tuhan. Bila pagi ini kami mau masuk dalam kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Bila kedamaian Tuhan menguasai pikiran hati setiap kami yang pagi ini kami beribadah kepada Tuhan. Firman-Mu membawa damai, firman-Mu membawa salamnya Tuhan. Kehadiran Tuhan merubah kehidupan setiap kami menjadi lebih baik lagi dari hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Campur tangan dari kuasa-kuasa kegelapan kami singkirkan di dalam nama Yesus. Bila kehendak Tuhan, kuasa Tuhan, urapan Roh Kudus yang bekerja dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Berfirmanlah ku atas hidup sekami. Di dalam nama Yesus. Mari yang siap terima firman Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Salam, selamat pagi, amin. Saya yakin percaya pagi ini kita boleh merasakan damai bersama-sama dengan Tuhan, amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Tema kita pada pagi yang indah ini adalah hidup dalam kedamaian, amin. Jadi tidak ada pagi ini ketika kita datang kepada Tuhan, kita masih punya musuh. Kita masih punya orang-orang yang kita simpan atau kita menyimpan dendam dalam hati kita. Tapi pagi ini biarlah kedamaian Tuhan merestorasi, mendominasi hidup setiap kita. Kenapa? Karena pagi ini kedamaian Tuhan turun dalam kehidupan setiap kami, setiap kehidupan kita bersama-sama. Suatu ketika ada kerabat ini terdiri dari paman dan keponakannya. Paman ini paman yang sangat kaya, yang diberkati Tuhan. Dia punya harta yang melimpah, ternaknya banyak. Sementara keponakannya juga punya harta, tetapi tidak semelimpah pamannya. Suatu ketika paman dan keponakannya yang mendengar
bahwa gembala-gembala yang mengembalakan ternak mereka berkelahi. Mereka saling berebut tempat, mereka saling berebut lahan, dan terjadilah perkelahian. Ketika mendengar berita yang seperti ini, paman dan keponakannya ini, apakah mereka akan ikut berkelahi? Apakah mereka akan ikut bermusuhan? Ataukah mereka akan menciptakan suasana yang damai? Salom yang daripada Tuhan hadir di dalam hubungan kekerabatan mereka. Mari kita buka firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, di dalam Kejadian pasal 13 ayat pertama sampai dengan yang ke-18. Begini bunyi firman Tuhan. Saya akan mulai dari ayat yang ke-7 saja sampai dengan yang ke-18. Kejadian 13 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-18. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Peris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di tanah kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Adapun Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Sampai di situ saja Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Di sini diceritakan ada orang-orang yang sedang berkelahi, yaitu gembala-gembala yang mengembalakan ternak dari Abram. Abram ini sebenarnya adalah nama panjangnya adalah Abraham. Dan Lot keponakannya. Mereka berkelahi, mereka merebutkan tempat pengembalaan, merebutkan tempat untuk angon, ya, untuk menaruh domba-domba mereka, lembu-lembu mereka. Dan ini sangat membuat resah hubungannya Abraham dengan Lot. Tapi luar biasanya dari Abram, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dia mungkin bisa marah, kenapa? Karena dia mungkin yang paling tua. Karena dia pamannya, sementara Lot keponakannya. Kok Lot ora gelem ngalah? Mungkin dia bisa seperti itu. Tapi Abram tidak melakukan itu. Justru satu ungkapan yang luar biasa yang hari ini kita belajar. Sehingga keduanya tetap terjadi hubungan yang baik, tetap terjadi kedamaian, kerukunan, salomnya Tuhan ada dalam hubungan kekerabatan mereka. Apa yang dikerjakan Abraham hari ini akan kita coba mengerti, coba kita jalani dan belajar, kita hidupkan juga dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama yang Abraham lakukan untuk mengatasi perselisihan, bahkan perkelahian para gembala-gembala mereka, sehingga tercipta kedamaian antara hubungan Lot dan Abram sendiri. Yang pertama yang dilakukan adalah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, Abram mau merendahkan hati di hadapan Lot keponakannya. Ini luar biasa. Abram mau merendahkan hati di hadapan Lot keponakannya. Dia tidak menuntut Lot untuk menghormati Abram.
Dia tidak menuntut Lot bahwa dia harus memberi tempat yang istimewa kepada Abraham karena dia adalah pamannya. Tetapi Lot belajar merendahkan hati dan mengatakan, kalau kamu pergi ke kiri, aku akan pergi ke kanan. Kalau kamu pergi ke kanan, aku akan pergi ke kiri. Pilihlah tempat ini sangat luas bagimu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Untuk menciptakan rasa damai di tengah perselisihan. Ternyata kita harus belajar merendahkan hati kita di hadapan situasi, di hadapan orang, di hadapan apapun yang sedang coba mengintimidasi hidup kita. Abraham merendahkan hati. Ternyata orang yang merendahkan hati bisa meredakan, bisa merubah segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Amin. Orang yang merendahkan hati, orang yang bisa menaruh dirinya di bawah, meskipun dia punya potensi untuk ditaruh di atas, bisa menciptakan keadaan lebih baik dari sebelumnya. Waktu itu Lot memilih sebuah tempat yang bernama Yordan, karena dikatakan tamannya seperti tamannya Tuhan. Luar biasa tempatnya seperti tamannya Tuhan. Kita bisa bayangkan taman yang sangat indah. Bahkan dikatakan seperti tamannya Tuhan. Lot memilih di situ dan Abraham tidak marah. Abraham tidak marah. Abraham juga ngerti Yordan tempat yang bagus seperti taman Tuhan. Kalau tinggal di sana luar biasa. Tetapi kerendahan hati Abraham lah yang nanti akan kita lihat. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Kalau hari ini kehidupan kita sedang dalam perselisihan, sedang tidak damai, belajarlah merendahkan hati. Ketika engkau merendahkan hati, engkau bukan kalah. Ketika engkau merendahkan hati, engkau bukan sedang menghinakan dirimu, tidak. Tapi justru engkau sedang mengangkat dirimu pada posisi yang tinggi, yang akan menaikkan derajat kita di hadapan Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan kehidupan setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Abraham mau merendahkan hati. Abraham juga mau mengalah. Dia mengalah. Dia tidak menunjukkan kekuatannya. Dikatakan Alkitab bahwa Abraham punya kekayaan yang sangat banyak. Orang-orang tentunya orang-orangnya banyak. Pengikut-pengikutnya banyak. Lot juga punya, tapi Lot masih kalah kekayaannya dengan Abraham. Tapi dia tidak tunjukkan kekuatannya. Dia tunjukkan kerendahan hatinya. Dia rela mengalah dan mengatakan, ayo cari tempat yang terbaik. Aku akan terima sisanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Kamu pilih yang terbaik, cari yang terbaik, sisanya nanti biar bagianku. Jadi yang pertama, kalau ingin merasakan damai, menyelesaikan persoalan dalam kehidupan ini, belajarlah jadi orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Tidak menuntut hak kita, harus kita terima. Tidak menuntut untuk kita dihormati, untuk kita disanjung. Belajar mengalah. Belajar menerima sisa-sisanya. Tapi justru ketika orang mengalah karena Tuhan, orang mengalah karena kebaikan, engkau akan tampil sebagai orang yang utama, orang yang menang, orang yang mengalami kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua yang Abraham lakukan kepada Lot keponakannya, untuk terus menjaga hubungan kekerabatan dan menciptakan kedamaian dalam hubungan mereka, yang Abraham lakukan. Abraham tidak terdorong untuk mendahulukan kepentingannya. Abraham tidak terdorong untuk mendahulukan kepentingannya, tetapi dia katakan apa? Dia lebih mendahulukan kepentingan keponakannya. Itu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara
yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Abraham lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Dia katakan, ayo cari dulu, upayakan dulu sesuatu yang terbaik bagimu. Aku tidak akan marah. Aku tidak akan menyakiti engkau. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Abraham melakukan itu. Dia tidak terdorong untuk membuktikan bahwa dia orang yang kuat. Dia tidak terdorong untuk membuktikan dia orang yang mampu. Dia tidak membuktikan bahwa dia orang yang berkuasa. Tetapi dia lebih mengutamakan kepentingan orang lain di atas sesuatu yang bergejolak dalam hatinya. Dia katakan, aku jadi orang nomor 2, orang popo. Bahkan berani mengatakan, aku jadi orang yang tersakiti dulu, orang popo. Asal kamu senang, asal kamu bahagia. Karena ngerti, sikap yang di Abraham ambil, yang dia putuskan akan membawa salam hubungannya antara Abraham dengan Lot terjadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah kita juga menjadi orang yang berani memprioritaskan orang lain di tengah kepentingan kehidupan setiap kita. Mungkin memang rasanya tidak enak, rasanya seperti diinjak-injak, rasanya seperti dilempari kotoran ketika kita sudah seolah-olah kita ini benar. Aku nih yang benar, kamu yang salah, kamu yang keliru, kamu yang harusnya mengalami ini, bukan aku. Tetapi orang-orang yang mengerti, yang memiliki hatinya Tuhan, dia akan mengatakan, ya wis Prabu, aku mengampuni kamu, aku memberkati kamu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Itu yang Abraham lakukan kepada Lot. Dia tidak menuntut haknya bahwa seorang paman harus dihormati oleh keponakannya. Dia tidak lakukan itu. Tetapi dia terus mendorong Lot, memotivasi Lot untuk meraih yang terbaik menurut apa yang dia pandang baik. Untuk memilih masalah tempat penggembalaan domba-dombanya. Karena di dalam hati Abraham percaya, ketika aku mendahulukan kepentingan orang lain, Tuhan juga tidak kekurangan berkat untuk memberkati dirinya. Amin. Ketika kita berani mendahulukan kepentingan orang lain, berani memprioritaskan di tengah situasi yang sedang terjadi, Abraham yakin, Abraham percaya bahwa Tuhan tidak kekurangan cara untuk memberkati hidup. Nanti kita akan temukan ayatnya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Karena Abraham percaya bahwa Allah tidak kekurangan cara untuk memberkati Abraham. Kita bisa lihat di ayat 14 sampai dengan yang ke-18. Saya membacakan. Setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunan pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalalah negeri itu menurut berpanjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Sesudah Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbatin di Mamre dekat Hebron, lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Luar biasa. Ternyata betul, orang yang bisa mendahulukan orang lain. Ungkapan Abraham betul. Tuhan tidak kekurangan cara untuk memberkati. Abraham diberkati luar biasa, bahkan seluruh tanah yang luasnya luar biasa. Dikatakan, itu akan aku berkati.
Bahkan di situ anak keturunan akan jadi banyak seperti debu tanahnya banyaknya. Bahkan tidak akan ada orang yang bisa menghitung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan pernah membalas caci maki dan caci maki. Jangan pernah membalas hinaan dengan hinaan, perlakuan yang tidak baik dengan perlakuan yang tidak baik. Jangan lakukan itu. Firman Tuhan juga dikatakan di dalam Roma 12 ayat 16 sampai 19. Pembalasan itu bagiannya Tuhan, kata Tuhan. Berikan tempat bagi murka Allah untuk menyatakan pembelaannya atas kehidupan setiap kita. Bagian kita memberkati, bagian kita memperlakukan situasi keadaan dengan cara yang baik, bahkan dengan cara yang terbaik, seperti yang Abraham lakukan. Dia berani mendahulukan Lot. Di tengah kepentingannya, dia katakan, engkau lebih dulu. Aku mendahulukan engkau. Bahkan dikatakan begini, aku sangat mengasihi engkau Lot. Meskipun ada rasa yang tidak enak di hatiku, tapi aku mengasihi engkau Lot. Lakukan yang terbaik menurut apa yang kau lakukan dalam hidupmu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, supaya kita bisa menciptakan rasa salam, rasa damai dalam hidup ini. Yang ketiga, yang Abraham lakukan, Abraham tidak mencari kesalahannya Lot dan gembala-gembala yang berkelahi dengan gembala-gembalanya Abraham. Dia tidak mencari kesalahan sopo yang benar, sopo yang salah. Dia tidak telusuri itu. Tetapi yang dia ungkapkan adalah kata-kata yang memberkati Lot. Kata-kata yang menghidupkan kekerabatan, hubungan saudara yang muncul dari perkataannya Abraham. Kalau engkau ke kanan, biarkan aku ke kiri. Kalau kamu pilih yang itu, aku akan pilih yang ini. Kita tidak usah berkelahi, kita tidak usah patu-patu, tidak usah. Karena kita ini saudara, karena kita ini kerabat. Ungkapan Abraham luar biasa. Dia tidak mencari kesalahan Lot. Dia tidak mencari kesalahan dari gembala-gembalanya Lot. Ungkapan yang baik, ungkapan yang memberkati. Kata-kata yang menyejukkan hati keluar dari ungkapan Abraham kepada keponakannya. Supaya tercipta salam dalam hubungan kekerabatan mereka. Abraham juga tidak menyalahkan gembala-gembala Lot yang memukuli gembala-gembala Abraham. Abraham juga tidak merasa terhina ketika harus merendahkan hati, harus mengalah, harus mendahulukan kepentingan Lot. Dia juga tidak merasa terhina atau tersisihkan. Justru dia sedang menunjukkan belas kasihannya kepada keponakannya. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Berkata-kata dengan kepala dingin. Orang yang tidak pernah mencari kesalahannya. Kata-katanya, kata-kata yang berkepala dingin. Tidak ada emosi yang Abraham ungkapkan kepada Lot. Kita bisa lihat dalam bacaan kita. Supaya kita tidak usah berkelahi. Kita tidak usah ribut. Kita tidak usah patuh. Tapi biarkan hubungan kita tetap berjalan dengan baik. Dan lihat Bapak Ibu Saudara. Tempat yang dipilih Lot memang seperti taman Tuhan. Tapi Lot memilih dengan pandangannya. Dan dikatakan dari firman Tuhan yang kita baca, ternyata Yordan dekat dengan Sodom, lingkungan Sodom. Di sana orang-orangnya senang berbuat dosa dan menyakiti hatinya Tuhan. Dan kalau kita lompat dalam Kejadian 19, Sodom, Gomora, Yordan tempat yang seperti tamannya Tuhan itu, ditunggak balikkan Tuhan, dihancurkan Tuhan. Indah menurut
manusia, baik menurut kacamata manusia. Tetapi ketika kita melakukan segala sesuatunya menurut pandangan kita, Bapak Ibu Saudara, belum tentu baik di hadapan Tuhan. Meskipun yang Abraham pilih kelihatannya tidak baik di pandangan Lot, tapi itu baik di pandangan Allah. Hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, jalani hidup ini. Jangan hanya menurut yang baik menurut pandangan kita, tapi belajarlah memiliki sudut pandangnya Tuhan dalam hidup ini. Kalau sekiranya tingkah laku kita itu baik menurut pandangan kita, tapi itu menyakiti hatinya Tuhan, itu melukai hatinya Tuhan, jangan pernah lakukan. Karena nanti engkau akan ditunggak balikkan Tuhan seperti Sodom dan Gomora. Tapi kalau engkau berani mengatakan, meskipun ini tidak baik dalam pandangan manusia, ketika aku taat kepada Tuhan, ketika aku rendah hati di hadapan Tuhan, orang mengatakan nopo dadak rendah hati, nopo dadak memiliki hati yang baik. Mungkin menurut kacamata orang itu kurang baik, karena kita punya potensi untuk menunjukkan kekuatan kita. Tapi di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, justru orang-orang yang merendahkan hati, dia akan ditinggikan Tuhan, dia akan dimuliakan Tuhan. Orang-orang yang bisa mengalah, orang-orang yang bisa mendahulukan kepentingan orang lain, orang-orang yang berani memprioritaskan Tuhan di atas apapun yang sedang dia jalani, kau akan mendapat tempat yang istimewa di hatinya, bahkan di kehidupanmu. Bahkan ketika engkau menjalani kehidupan, tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi belajar merendahkan hati dan memiliki kata-kata yang memberkati, memutuskan dengan segala sesuatu dengan sudut pandang yang baik, seperti apa yang Tuhan ajarkan pada pagi yang indah ini. Engkau akan diberkati seperti Abraham. Amin. Engkau akan diberkati seperti Abraham. Engkau akan diberkati. Engkau akan diberkati. Dia bukan hanya diberkati materi, tapi imannya, kesetiaannya, percayanya kepada Tuhan. Dikatakan tidak ada orang yang seperti Abraham. Dia bapa orang beriman. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Bila renungan singkat pada pagi yang indah ini boleh memacu kita, boleh mengarahkan kehidupan kita untuk kita menciptakan kehidupan yang penuh damai kepada siapapun, kapanpun, dalam situasi yang bagaimanapun. Kita akan belajar membawa salomnya Tuhan, membawa damainya Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap kita, bahkan tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Kita akan membawa damainya Tuhan, membawa irenenya Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 5, berbagailah orang yang membawa damai, karena engkau akan disebut sebagai anak-anaknya Tuhan. Bila jemaat nyamat pagi ini, kita jadi orang yang senang membawa damai di dalam kehidupan kita berteman, di dalam kehidupan kita bermasyarakat, di dalam kehidupan kita berkeluarga. Belajarlah terus membawa damainya Tuhan. Kalau kita terusik dengan tingkah laku atau perbuatan orang lain, bagianmu bukan mengutuk, bagianmu bukan marah-marah, tetapi bagianmu menggunakan lututmu dan mengarahkan hatimu dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku memberkatinya, aku mengasihinya, Engkau ubah hidupnya. Biarlah pagi ini setiap kita dipenuhi dengan damainya Tuhan dan berkat dari Abraham yang Tuhan nyatakan lewat kebenaran firman pagi ini. Gorala pasyi kerala pasya karala kirigasi karala parala pasa. Kalau di antara Bapak Ibu Saudara yang masih menyimpan dendam, kepahitan, belajarlah mengampuni, belajarlah memberkati. Katakan, aku bisa mengampuni, aku bisa memberkatinya. Memang untuk berdamai tidak harus bersama. Abraham dan Lot pun berpisah dengan tempatnya sendiri-sendiri. Tapi hatinya
hubungannya terjaga dengan baik. Goralapasya, karalapasa, daralapasa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau memberkati setiap kami. Kalau ada di antara hubungan keluarga yang kurang bagus, bila pagi ini kedamaian Tuhan turun dalam hidup setiap kami. Baik dalam kehidupan anak-anak, kehidupan keluarga muda, orang tua, seluruh bagian anggota keluarga. Diberikan salomnya Tuhan pagi ini. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita angkat. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Dan bagian kami pagi ini Tuhan, kami ingin mempersembahkan persembahan kami. Kami percaya persembahan kami menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu. Karena kami memberi dengan hati yang tulus, hati orang percaya. Di dalam nama Yesus kami siap mempersembahkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Mari Singer maju ke depan. Mari Singer maju ke depan. Kita akan akhiri ibadah kita pagi ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Haleluya. Mari Singer song leader boleh maju. Mari kita maju, kita akan akhiri ibadah pagi ini. Gorala pasya karala pasya karala. Yesus, Yesus Tuhan. Gorala pasya karala parala pasya karala. Maya kasih kiri-kiri karala. Terima kasih Roh Kudus. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta anugerah yang baik dari arah Roh Kudus pagi ini boleh menyertai kehidupan setiap kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah keluarga kita, pekerjaan kita, pengiringan kita akan Tuhan, kehidupan yang kita jalani sehari-hari diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Mari yang sudah terima berkat Tuhan kata bersama-sama.